dan perjalanan saya dalam dunia televisi membuat saya populer dan saya berbisnis macam-macam mulai dari batu bara, sekolah, IO. Saya kan yang ngerjain opening closing 2 PON sama SEA Games. Ya, dan kemudian saya terakhir baru saja menyelesaikan pekerjaan besar memenuhi country call memimpin TVRI. 2 tahun alhamdulillah TVRI dari tidak ditonton menjadi ditonton lagi. Ya, ya. Bangga banget Pak lihat TVRI perubahan dengan logonya yang nafas barunya juga. Kita melakukan rebranding. Banyak dipuji orang ya. Ya, dan Bapak punya ide dan berani melangkah jauh dari jurusannya harusnya tadi akuntansi. Apa sih yang membuat Bapak menjadi nekat banget ya, nekat. Saya kan lulusan terbaik STAN sebenarnya. Kalau saya mau ngikutin jalur sebenarnya kan saya kerjanya kan di Departemen Keuangan, dari sana kan bisa kemana-mana. Paling kalau teman-teman saya pindahnya ke BUMN atau masuk ke birokrasi atau masuk di dunia finance lah gitu. Saya tiba-tiba gitu men-challenge diri saya untuk keluar gitu. Saya kan orangnya suka tantangan gitu. Saya pikir di STAN saya udah jadi lulusan terbaik, saya cari tantangan baru lah. Saya nggak mau bersaing sama teman saya gitu. Saya punya passion saya adalah dunia perkuisan terutama ya, dunia hiburan gitu. Saya coba, oke lah, jadi bukan oke lah. Saya dalam 30 tahun saya berkarya dalam dunia televisi, saya udah menghasilkan lebih dari 200 karya televisi yang rata-rata ratingnya bagus ya. Saya mengumpulkan 25 Panasonic Award. Membuat 30 rekor muri, 1 rekor dunia gitu. Jadi menurut saya sih, tapi rootnya, fondasinya karena saya akuntan. Ya, jadi semuanya saya diri saya, I'm a business yang background akuntansinya, finansialnya kuat banget. Dan dalam perjalanan karena saya jadi presenter membuat saya juga punya skill komunikasi. Ya, punya skill komunikasi seperti kalau orang nanya kenapa saya bisa berhasil memimpin TVRI yang 3 kali disclaimer, kemudian nggak ditonton orang, itu gabungan dari semuanya. Saya harus bereskan keuangannya, tapi saya tidak hanya sebagai CEO ya, saya campaign, saya promo, saya melobi orang, saya negosiasi, saya memotivasi karyawan. Karyawan saya 72% kan kolonial, usianya di atas 40 tahun. I motivate them gitu untuk kita harus kejar ketinggalan loh, kita nomor 15, nomor buncit nih gitu. Memang cuma 15 itu. Dari 15 TV kita nomor buncit nih, nomor juru kunci gitu. Saya bilang ke mereka, kalau kita mau mengejar, kita harus bekerja lebih keras, lebih berat, lebih kreatif dari yang lain. Dan kita mencontohkan, kami direksi yang saya pimpin, kami berenam, I lead them gitu, dan leading by example gitu. Leader has to be seen, saya harus terlihat, saya mengajak mereka, saya turun langsung, saya ajarin begini loh angle itu, kamera itu, begini loh cara membuat judul acara, begini loh cara mengundang artis, begini loh cara memformat acara. Saya jadi motivatornya mereka gitu ya. Jadi alhamdulillah, orang pikir itu mission impossible lah merubah TVRI. Dan terakhir sebelum saya tinggalkan, pernah mencapai nomor 8 gitu. It's not easy. Untuk dalam dunia televisi itu naik 2 peringkat, 3 peringkat aja itu tidak gampang. Dan ya saya puas banget walaupun saya sekarang sudah tidak menjadi dirut TVRI. Saya pikir I've done my job, I have put the legacy. Tapi saya ingin mengatakan sekali lagi, it's possible ya Pak ya? Ya, semua itu ya kita lakukan karena apa ya, saya sangat fundamental sebagai orang kreatif, fundamental sebagai akuntan, dan jangan lupa itu sebagian besar itu adalah kan semua keahlian itu kan harus dideliver, harus dikomunikasikan dengan baik. We have to talk to the employees, talk to the government, talk to the stakeholders gitu. Ya malah TVRI itu waktu saya pimpin dari 10 tahun tidak pernah go internasional. Begitu saya pimpin, waduh, saya dalam event-event broadcasting dunia selalu diminta jadi speaker. Dan disitulah saya ngomongin tentang Indonesia, tentang TVRI. Dan turun dari panggung saya pasti ditawarin dapat program gratis, dapat tawaran capacity building gratis. Jadi lebih kepada banyak memimpin itu adalah dengan komunikasi. Kalau Bapak lihat dulu bangun ilmu komunikasi di zaman dulu memang ada seminar atau workshop atau memang sifatnya belajar dari kegiatan sehari-hari Pak? Belajar dari kegiatan gitu. Tapi kan saya dulu kan pernah dosen. Waktu saya jadi pegawai negeri, saya jadi dosen puluhan tahun ya. Kemudian saya jadi presenter, kemudian saya jadi public speaker gitu. Ya, kemudian saya kan seneng banget berinteraksi dengan orang gitu. Jadi
itulah yang mendasarin gitu. Itulah modal saya. Kan kita udah ngomong kalau Dale Carnegie ngomong bahwa orang kalau mau sukses itu kan soft skill ya 85%. Betul. Hard skill itu cuma 15%. Ya. Hard skill saya kan dalam dunia akuntansi. Hard skill saya adalah dalam produksi acara TV. Tapi yang menjadi faktor sukses adalah 85% itu adalah soft skill. Soft skill itu apa? Komunikasi. Kemampuan berempati ke orang, memotivasi orang, ya kan? Kemampuan untuk engage orang, involve orang, menyelesaikan persoalan. Jadi talk. Termasuk juga time management itu pendukung. Jadi 85% justru soft skill. Yang kalau kita lihat soft skill itu mungkin majority adalah kemampuan komunikasi. Nah kalau menurut Pak Helmi sendiri sebenarnya yang kemarin Pak Helmi lakuin berarti memang fully di soft skill perubahannya. Iya. Dan kalau kamera aja gue nggak ngerti. Ya tapi saya tahu ini nggak fokus nih, ini salah angle gitu. Oke. Gue tahu. Jadi ketika menaikkan soft skillnya terlihat perubahan yang besar, impactnya besar banget ya. Ya memotivasi orang itu soft skill. Ya saya menjadi motivator, bayangin aja loh pegawai TVRI sudah tidak muda. Pola pikir lama juga ya. Gajinya kecil banget. Dan mereka lama sekali tidak berkompetisi, lebih kepada motivasi, ayo kita harus kejar. Termasuk di branding itu adalah karena kita tahu betul, ya waktu itu kan karyawan TVRI kan tidak bangga dengan ke-TVRI-annya. Logonya tidak bagus, seragamnya tidak bagus. Saya ubah, itu yang kita sebut dengan quick win. Ya kita bangun dan kemudian mereka akhirnya tetangganya yang dulu menghina, ngeledekin, mereka pakai seragam ditutupin lagi pakai jaket gitu. Dan tiba-tiba mereka pride, semua orang memuji TVRI, apalagi TVRI kan kemudian banyak ditonton orang karena kita punya konten bagus, ada Liga Inggris, ada badminton, dan mereka menjadi pride gitu. Dan itu yang waduh, mereka begitu saya pergi banyak yang nangis. Sampai sekarang. Pasti, saya aja nangis Pak. Lo nangis karena kena marah istri aja. Enggak, karena saya nonton TVRI Pak, jadi bener. Jadi maksudnya ngelihat perubahan itu kan nggak jarang ya, kita yang biasa nonton Netflix, nonton YouTube dan lain-lain, kita akhirnya jadi ini TVRI ada something good happening gitu Pak, wave-nya ya. Karena itu kan TV publik itu kan it's a must gitu untuk sebuah negara apa yang beradab gitu. TV publik itu ada suatu keniscayaan. Lihatlah negara-negara beradab dunia, semuanya punya TV publik yang kuat. Jepang punya NHK ya. Kemudian Korea punya KBS. Kemudian Inggris punya BBC. Ya, Australia punya ABC yang disupport, yang dicintain, malah rakyat bayar iuran gitu. Ya, dan dia nomor 1, ratingnya paling tinggi. Kalau kita di Jepang, TV nomor 1-nya NHK. Ya, dan itu peralatan terbaik, mengelola dana 100 kali lipat TVRI, lo bayangin. Wow. Ya. Jadi di Indonesia ini lama tidak diperhatikan TVRI itu, ya kan? Jadi waktu kita pegang dan kemudian ternyata ekspektasi orang itu masih ada di otaknya gitu. Walaupun kita bukan top, makanya begitu TVRI pelan-pelan naik, bisa melewatin berapa TV-TV yang lain yang selama ini mereka tonton, lantas ada sebuah euforia. Di puncak euforia itu saya diberhentikan. Ya, tapi itu saya pikir, ya saya tidak pernah menyesali ya. Memang Tuhan mungkin, udah Helmi kamu 2 tahun aja pegang situ. Saya selalu ketawa-tawa, gue dikasih jatah 5 tahun, saya jalanin 2 tahun aja udah bergerak tuh, udah kelihatan positif banget. Iya, luar biasa itu 2 tahun. Kalau dilanjutin juga saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya, saya yakin pasti ada rencana yang besar ya Pak ya. Iya.